Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Berseliweran di YouTube rangkaian pidato di acara HUT PDIP yang tadi pagi ya, yang tidak dihadiri oleh Pak Jokowi dan dihadiri oleh Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Yang menarik di antara pidato itu tentu saja yang paling menarik bagi saya adalah pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Kenapa menarik? Karena ya pidatonya itu dari hati, pidato seorang ideolog sejati, seorang idealis sejati di tengah kacau balaunya politisi dan partai politik yang cenderung bersikap pragmatis dan menghamba kepada kekuasaan dan kemenangan tanpa memperhatikan etika demokrasi, tanpa memperhatikan perasaan rakyat yang di bawah. Yang penting menang. Nah, di situ Ibu Megawati tampil sebagai seorang ibu dari ideologi Pancasila, ideologi marhen, ideologi rakyat kecil. Bagaimana memberikan petuah yang kebangsaan untuk kebaikan bangsa dan negara kita sesuai dengan tujuan ketika para founding fathers kita, para pendiri bangsa kita itu bersama-sama dengan rakyat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan dilandasi oleh kesadaran Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya itu hal-hal yang mulia. Mungkin di antara ketua parpol yang sekarang masih aktif itu Ibu Megawati adalah satu-satunya ketua partai yang punya pendekatan yang berbeda, yaitu idealis, tidak mengenal kompromi untuk hal-hal yang merugikan bangsa dan negara. Nah, contohnya ketika dulu, untuk ilustrasi itu, kejadian ketika sepak bola U19 atau U17 yang mau mendatangkan kontingen dari negara Israel gitu. Bagaimana Ibu Megawati dan PDI Perjuangan melalui beberapa tokohnya, diantaranya adalah Pak Ganjar Pranowo yang sekarang menjadi capres, dengan tegas menyatakan menolak kedatangan Israel karena konstitusi kita, karena negara kita menggariskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan bangsa Palestina punya hak untuk hidup merdeka, dan bahwa dalam konstitusi kita sampai derivatnya yaitu undang-undang kita itu tidak, atau setidak-tidaknya belum mengakui keberadaan negara Israel. Dan disitulah kita menyadari bahwa Bu Megawati dengan PDIP, dengan kader-kadernya itu betul-betul tidak mengenal kompromi untuk menjaga ideologi bangsa dan negara kita, untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan di dalam konstitusi kita di dalam bernegara. Dan yang lebih menarik lagi adalah Ibu Megawati itu menyampaikan ide-ide besar kebangsaan itu dalam bahasa seorang ibu kepada putra-putrinya. Dan ya wajar saja karena beliau juga dari segi usia sudah sangat senior. Jadi ini tentu saja mewakili betul bagaimana masyarakat ingin mendengar
pemimpin bangsa menyampaikan gagasan-gagasan kebangsaan dalam bahasa seorang ibu, dalam bahasa rakyat gitu. Terus terang saja setiap sambutan Ibu Megawati gitu, yang 1-2 jam di berbagai kesempatan itu saya selalu menikmati, dan beberapa beberapa adegan itu saya ulang-ulang gitu. Kalau biasanya saya nonton YouTube itu kecepatannya itu, kecepatan putarnya itu saya naikkan sampai 2 kali atau 1,5 kali lah minimal. Tapi kalau menikmati dan mendengarkan pidato Bu Megawati itu saya selalu style kecepatan normal gitu, karena di situ ada intonasi, ada suasana, ada psikologi yang disebut dengan hati gitu ya, yang sayang sekali kalau tidak kita nikmati, tidak kita hayati gitu. Jadi setelah Gus Dur itu wafat itu, saya merasa yang paling enak untuk dinikmati, yang paling mantap untuk dihayati itu menurut saya pidato-pidato, salah satunya adalah pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi saya disclaimer loh, sampai sekarang saya nggak punya kartu anggota PDIP atau kartu anggota partai lain gitu ya. Saya berusaha sebagai orang yang disebut Gus atau Kiai yang punya pesantren yang turun-temurun, mulai dari kakek saya, kakek buyut saya dan seterusnya itu semua mengelola pesantren gitu. Saya berusaha untuk bicara apa adanya sesuai dengan hati nurani dalam perspektif semangat profetik, yaitu semangat profetik itu kan selalu kalau dalam pramuka itu selalu menjadi penyapu ranjau, jadi selalu bersama masyarakat yang paling belakang, yang paling tertinggal gitu. Jadi ya luar biasa bagi saya di tengah ketua parpol yang dalam tanda petik ya, kalau berbicara itu kurang menampakkan isi hati. Nah, Bu Megawati ini luar biasa ini. Dan ya dengan pendekatan seorang ibu, dengan pendekatan kasih sayang, dengan pendekatan hati nurani, dengan pendekatan memakai hati, itu menurut saya inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil gitu. Tentu saja sebagai manusia, Ibu Megawati tentu banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Namun demikian yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa rakyat kecil itu merindukan sosok yang setidaknya dari segi tutur kata, dari segi berkomunikasi itu memberikan kesejukan, memberikan kasih sayang di dunia politik yang amat sangat keras dan amat sangat culas gitu ya. Dan ini menurut saya ya sekarang ini secara jujur harus kita katakan bahwa dalam hal ini Ibu Mega memang belum ada tandingannya gitu ya. Kenapa ini saya sampaikan ya karena saya berusaha kalau berbicara itu membaca denyut nadi rakyat bawah gitu. Dan ini saya berusaha untuk dalam tanda petik mengamplifikasi suara hati nurani rakyat bawah gitu. Perkara orang mau memframing, kemudian memfitnah apa ini dan itu, ada kepentingan ini dan itu dan seterusnya, itu terserah aja gitu. Karena prasangka itu adalah menunjukkan siapa orang yang berprasangka. Saya cuma lugu jujur apa adanya aja gitu. Jadi itu ya. Dan dalam banyak hal itu ya Ibu Megawati di samping menyampaikan gagasan-gagasan kebangsaan itu juga beliau secara langsung, tidak langsung, atau bahkan mungkin beliau tidak menyadari ada beliau sedang menyuntikkan semangat spiritual yang menjadi ciri khas dari bangsa kita, bangsa yang spiritual yang tidak pernah terlepas dari relasi dengan Yang Maha Kuasa.
bahkan melampaui para ustadz gitu. Melampaui para ustadz, tentu dengan bahasa yang tidak usah terlalu banyak memakai istilah-istilah kutipan-kutipan ayat suci, secukupnya saja gitu. Tapi bagaimana beliau itu menyampaikan spirit atau esensi dari semangat profetik, semangat warasatul anbiya ya, semangat para nabi gitu. Bagaimana memberikan satu ajakan untuk memahami jati diri bangsa Indonesia yang selalu dan tetap menjadi homo spiritualis itu, yang selalu tidak pernah melupakan relasi dengan Yang Maha Kuasa. Itu aja, terlalu banyak yang pengen saya sampaikan tapi bingung ini dan sudah adzan. Oke. Selamat ulang tahun untuk PDIP. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum.